Puji Tuhan. Kembali kita bertemu lagi di dalam doa malam secara online pada saat ini dengan sebuah tema hidup yang berkemenangan. Sebelumnya saya ajak kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kami semua umat-Mu. Sehingga pada malam ini Tuhan kami bisa mengikuti doa malam. Walaupun secara online ini, tapi kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang memperhatikan keberadaan setiap pribadi umat-Mu. Dan Engkaulah jawaban dari semua pergumulan doa dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita pada malam ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, bagaimana kita memasuki area hidup yang berkemenangan? Jawabannya adalah firman Allah. Pertama, jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Kalau Anda dan saya ingin memasuki area hidup yang berkemenangan, yang pertama sekali lagi, libatkanlah Tuhan sebagai gembala atau jadikanlah Tuhan sebagai gembala. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau domba-domba itu ada di padang gurun, yang tahu di mana ada air yang jernih, yang tahu di mana rumput yang hijau, itu hanyalah seorang gembala. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita melibatkan seorang gembala di dalam perjalanan hidup kita di bumi yang fana ini. Yesus adalah gembala yang baik. Firman Allah berkata, Dialah yang menuntun kita ke rumput yang hijau. Dialah yang membawa setiap orang ke mata air yang tenang. Mazmur pasal 23 ayat pertama. Saya bacakan demikian firman Allah. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Luar biasa. Daud bukan hanya sekedar bicara, tetapi apa yang dia ucapkan itu yang dia alami. Karena Daud persis tahu bahwa kalau dia ada di singgasana kerajaan Israel, itu bukan karena dia hebat, itu bukan karena pengaruh keluarganya, itu bukan karena siapa-siapa, tapi murni itu karena Tuhan sebagai gembalanya. Yang mengangkat dia sampai ke puncak tertinggi. Dalam pemerintahan bangsa Israel, dia diangkat menjadi raja. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam pencalonan raja, kita sama ketahui bahwa oleh orang tuanya, Daud diasingkan ke padang bersama dengan kambing domba. Sementara di rumah ada pemilihan raja. Secara manusiawi Daud pasti tersinggung. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia tetap berpegang kepada Allah. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia tahu hidupnya sementara di tangan gembala yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, itulah sebabnya Daud bersaksi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau pada situasi-situasi sekarang ini Bapak Ibu sekalian, kita memberi diri kita digembalakan oleh Allah secara pribadi lepas pribadi. Saya percaya walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, seperti Daud di tengah-tengah padang, dia tidak mengerti bagaimana jalannya pemilihan raja di rumahnya.
Dia tidak tahu siapa-siapa yang sementara dipilih. Dia tidak mengerti mungkin sudah ada yang terpilih. Tetapi tiba-tiba datang suruhan. Memanggil Daud suruh hadir di tengah-tengah pemilihan raja. Ini bukan hal yang sederhana. Saudara, kalau Tuhan mengangkat seseorang, itu luar biasa. Saudara, Daud sudah diasingkan di padang bersama dengan kambing domba. Menurut orang tuanya, Daud tidak mungkin masuk di dalam pemilihan itu. Menurut saudara-saudaranya, Daud hanya cocok untuk menggembalakan kambing dan domba. Tetapi menurut Tuhan, jabatan sebagai raja Israel cocok dipegang oleh Daud. Bukan karena Daud siapa-siapa, tetapi karena Daud melibatkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Dia memumpamakan dirinya sebagai domba. Itulah sebabnya dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menikmati berbagai keberkatan, menikmati berbagai kelimpahan, karena Tuhan yang menuntun langkah-langkah hidupnya. Dalam Mazmur 23 ayat 5, saya bacakan demikian firman Allah. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Daud bersaksi pialanya penuh melimpah. Siapakah yang memenuhi dan melimpahkan itu adalah Allah itu sendiri. Sebagai gembala yang baik, dia tidak akan biarkan Daud kelaparan. Dia tidak akan biarkan Daud menderita. Dia tidak akan biarkan Daud terus disepelekan oleh dunia ini. Saudaraku, pialanya diisi penuh melimpah oleh Allah. Sebuah gambaran bahwa hidup seorang yang membiarkan dirinya digembalakan oleh Allah, maka Tuhanlah yang akan mengirimkan berkat-berkat berlimpah dalam kehidupannya. Jangankan hanya kehidupan biasa di tengah-tengah padang gurun, ratusan ribu manusia Israel, Tuhan bisa beri makan mereka daging berlimpah-limpah. Bukan hanya 1 hari, 2 hari, 5 hari, 10 hari, 20 hari. Tetapi 1 bulan penuh mereka makan daging berlimpah-limpah itu di padang gurun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasih, kalau Anda ingin memasuki area kehidupan yang penuh kemenangan, maka sekali lagi hal yang pertama, biarlah libatkan Tuhan menjadi gembala. Tuhan adalah gembala yang baik. Yang kedua apa? Pegang teguh kebenaran dan perjanjian Tuhan. Kalau Anda ingin memasuki sebuah area kehidupan yang penuh kemenangan, maka peganglah teguh kebenaran dan perjanjian Tuhan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Hal yang sangat luar biasa. Kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran dan perjanjian Allah, firman Allah berkata, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kalau Tuhan yang mengangkat hidup kita, siapa yang bisa menurunkannya? Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan ingatkan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, biasakanlah kita mendengar berita-berita firman Allah itu dengan baik. Dan bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dari setia melakukan perintah-perintah Allah. Dan demikian juga
kita harus tetap berpegang teguh kepada perjanjiannya. Perjanjian Tuhan adalah, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setiap perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini. Ini adalah perjanjiannya, yaitu maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Jadi Tuhan berjanji Dia akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi kalau kita mendengar firman Allah dengan baik dan melakukannya segala perintah itu dengan setia. Di dalam ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Kalau Tuhan yang memerintahkan berkat di dalam usaha, mata pencaharian, kalau Tuhan memerintahkan berkat kepada saudara, kalau Tuhan memerintahkan berkat di dalam rumah tangga saudara, kalau Tuhan memerintahkan berkat dalam kehidupan Anda, siapa yang bisa menghambatnya? Ini luar biasa. Ini perjanjian Allah. Tuhan yang akan memerintahkan berkat ke atasmu. Jadi berkat itu tidak kita kejar. Berkat itu kita tidak pergi untuk bersaing dimanapun. Karena kalau kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, maka berkat itu diperintahkan oleh Tuhan kepada setiap kita. Sehingga ayat 12 berkata, Tuhan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberikan hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak tanggung-tanggung Tuhan yang memerintahkan berkat ke atas kita. Sama seperti Dia perintahkan berkat burung puyuh ke atas Israel, yang merindukan untuk makan daging, dan 1 bulan penuh mereka makan daging berlimpah-limpah. Itu berkat yang diperintahkan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasihi, karena itulah mari kita perhatikan setiap kebenaran-kebenaran dan setiap perjanjian-perjanjian Allah dalam kehidupan setiap kita yang telah tertulis di dalam kebenaran firman. Di dalam ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan padamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kalau kita hidup dan melakukan firman, maka perjanjian ini akan kita alami. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ketekunan, kesetiaan, ketetapan hati kita untuk tidak goyah ke sana kemari, tapi berpegang teguh kepada perjanjian Allah, maka semua yang Tuhan janjikan akan Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Orang yang benar-benar memperhatikan firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman, dan berpegang teguh kepada perjanjian-perjanjian Tuhan. Saudara lihat, hal-hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tuhan berkata, apa saja yang engkau lakukan akan dibuat oleh Tuhan berhasil. Ada banyak hal yang saya bisa katakan pada saat ini.
Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kitab Yosua pada pasal 1 ayat 7 dan 8, Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Saudara, dalam situasi seperti ini, hati kita bisa goncang. Keadaan kita mungkin kita bisa menurun. Lalu kekhawatiran mulai menguasai hati kita. Tetapi firman Allah mengingatkan, teguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan gentar, jangan tawar hati, jangan mundur dari Tuhan. Dikatakan bertindaklah hati-hati. Jangan karena situasi Anda berpikir, situasi dalam kondisi begini, lalu kita keluar, tindakan kita keluar dari kebenaran. Jangan Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita kepepet, tetapi kebenaran harus tetap menjadi tolak ukur untuk kita bertindak melakukan sesuatu. Jangan melanggar firman. Karena kalau kita berjalan dalam kebenaran firman, kesulitan Allah bisa rubah menjadi keberkatan. Bapak Ibu saudara sekalian, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata firman. Kita harus berjalan teguh di atas kebenaran firman. Maka apa yang engkau lakukan akan beruntung. Dan dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian, yaitu dengan engkau bertindak hati-hati dan merenungkan firman Allah siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Allah berkata, jangan lupa memperkatakan firman Allah. Firman Allah harus diperkatakan. Firman Allah harus diucapkan. Firman Allah harus dideklarasikan. Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Kadang apa-apa kita bisa lata, mati aku, mati aku. Apa-apa kita celaka aku, celaka aku. Ini kata-kata yang lata. Apabila kita menghadapi masalah, bukan kita berkata mati aku. Tetapi kita bisa berkata, oke, masalah yang aku hadapi memang kelihatannya begitu sulit. Tetapi Allah yang aku percayai dan aku berharap adalah Allah yang lebih besar dari masalahku. Dan dia bisa menyelesaikan masalah demi masalah. Dan aku pasti berkemenangan. Kita harus tetap berkatakan firman Allah. Sebab Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya, dia akan melihat kebesaran Allah. Selanjutnya untuk yang ketiga, bagaimana kita memasuki hidup yang penuh berkemenangan? Yaitu percaya. Kita harus percaya kepada firman. Kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi hal yang ketiga adalah iman atau percaya. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar. Jadi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah tidak dengan iman, artinya permintaan kita itu tidak ada dasarnya. Itulah sebabnya permintaan itu seperti sia-sia. Perkataan kita itu hanya terlepas begitu saja dan hilang, seperti uap. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Oleh karena itu kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, harus punya dasar yang kuat. Dan dasar yang kuat itu adalah iman. Firman Allah berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.
Harapan-harapan apa yang sementara ini kita rindukan untuk Tuhan wujudkan dalam kehidupan kita. Mari kita mohonkan kepada Allah dengan iman yang penuh. Kalau kita bicara tentang iman adalah sebagai dasar, maka kalau iman kita tidak penuh, artinya permohonan kita tidak akan mencapai apa yang kita harapkan. Sebab Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8 berkata demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa, mintalah dengan dasar iman yang kuat. Jangan ragu, jangan bimbang. Mengapa? Sebab dikatakan oleh ayat ini, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mari kita belajar beriman. Mari kita belajar teguh. Mari kita belajar untuk tidak mudah goyah. Terkadang kita berdoa dan berdoa, tetapi setelah berdoa baru kita ragukan doa kita sendiri. Salah satu contoh, kalau kita berdoa, Tuhan berkati hambamu ini, besok saya janji untuk membayar pinjaman yang saya sudah pinjam kepada teman. Begitu amin kita berpikir, waduh, nggak ada uang besok untuk bayar utang. Lalu kita berpikir mau minjam dari siapa? Padahal baru berdoa. Minta Tuhan yang buka jalan. Agar Tuhan berkati supaya bisa bayar pinjaman. Tetapi baru amin kita udah goyah, kita udah berpikir jalan pintasnya seperti apa. Mau minjam sama siapa lagi? Nah Bapak Ibu saudara sekalian, atau seorang berdoa untuk orang sakit. Habis didoakan, dia ragu. Dalam hatinya berkata, sembuh enggak ya? Bapak Ibu saudara sekalian yang Tuhan kasih. Mari setiap doa kita dasarkan di atas dasar iman yang teguh. Jangan bimbang. Sebab kebimbangan itu membawa kita tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Itu jelas firman Allah mengatakannya. Kita melihat sebuah contoh dalam Lukas pada pasal 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ini luar biasa saudara-saudara. Jadi menurut apa yang engkau kehendaki. Bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya apa yang Bapak Ibu kehendaki. Untuk Tuhan lakukan dalam hidup ini. Tetapi jangan bimbang. Kalau kita mengikuti cerita daripada seorang ibu ini, orang Kenani. Dari awalnya dia mengalami begitu hambatan yang luar biasa. Kalau dia tawar hati itu ada alasannya. Karena dia dikatakan sama seperti anjing. Ada alasan yang kuat untuk dia tawar hati. Ada alasan yang kuat untuk dia mundur dari Tuhan. Ada alasan yang kuat untuk dia meninggalkan Tuhan. Tapi ibu ini dia terus teguh berpegang kepada perkataan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Itu sebabnya dia tidak bergeser sedikit pun. Dan pada akhirnya Yesus berkata, dan menjawab wanita itu. Dia berkata, hai ibu, besar imanmu,
maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Apalagi Anda dan saya, sebagai anak-anak Allah, kita akan lebih daripada wanita Kanani ini seharusnya. Hanya saja justru sebagai anak kita mudah goyah, terpengaruh oleh lingkungan, melihat situasi kita bimbang. Mari kita berpegang teguh kepada perjanjian Tuhan, supaya kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Jadi ada 3 hal kalau kita ingin memasuki kehidupan yang penuh kemenangan. Yaitu yang pertama adalah jadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidup saudara. Yang kedua, peganglah janji Tuhan dan tetap dalam kebenaran. Atau pegang teguh kebenaran dan perjanjian Tuhan. Dan yang ketiga, dasarnya adalah iman. Kalau 3 hal ini ada pada kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, maka kita akan melihat semua keinginan, kerinduan hati kita, harapan-harapan kita akan menjadi nyata. Sebab Tuhan menjawab setiap doa. Terpujilah Allah kekal sampai selama-lamanya. Dan sekali lagi, marilah setiap kita berjuang untuk memasuki area kehidupan yang penuh berkemenangan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekian jauh firman Allah, Bapak Ibu sekalian, dan marilah kita berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, pada malam ini kami datang bersyukur atas semua kebenaran firman yang telah Engkau buka bagi kami semua. Bagaimana memasuki area kehidupan yang penuh kemenangan, di mana kami harus memberi hidup kami untuk digembalakan oleh Tuhan, dan berpegang teguh kepada kebenaran dan perjanjian-Mu. Demikian semuanya didasarkan atas iman yang teguh. Bapa, terima kasih, tanamkan kebenaran dalam hidup kami sekalian. Sehingga walaupun di tengah-tengah kesulitan oleh karena virus corona ini, tetapi kami bisa melihat keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kami. Karena kebenaran ini akan menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Bangsa negara kami serahkan kepadamu. Pemerintah pusat sampai daerah biar tetap dalam lindungan-Mu. Para tim medis kami serahkan secara khusus. Kami mohonkan kemurahan dan perlindungan Allah atas kehidupan mereka sekalian. Kami tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong bangsa kami. Mereka yang terpapar oleh virus corona, Tuhan tolong. Jamah dan sembuhkan semua penderita virus ini. Dan keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena meninggal dunia oleh karena terpapar virus corona ini. Hiburkanlah mereka semua. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Seluruh jemaat hamba serahkan kepadamu. Lindungi setiap pribadi. Bentengi dengan kuasa darah-Mu. Karena hanya Tuhanlah pelindung satu-satunya bagi kami. Karena Engkaulah benteng perlindungan. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Kita terima berkat Allah. Maka sekarang anugerah berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang dari Yesus Kristus Gembala Agung, Tuhan dan Juru Selamat kita sekalian, kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus, senantiasa memimpin menyertai sepanjang langkah hidup kita,
mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha Tuhan datang. Berkat dari Bapa Surgawi turun dengan segala kelimpahannya kepadamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan pada minggu pertama kita akan perjamuan kudus. Kita berdoa bersama agar supaya semua kita boleh mengikuti perjamuan kudus di gereja, tetapi harus mengikuti protokol kesehatan. Semuanya harus memakai masker seperti saya ini yang biasa, maupun masker yang dari Mika ini ya. Jadi double. Semua yang akan mengikuti ibadah di gereja. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu dari rumah belum ada masker Mika ini, masker wajah, saya istilahkan masker wajah ini. Nah, Bapak Ibu boleh nanti mendapatkannya di gereja. Ya, kalau bisa langsung ganti biayanya, nanti tanyakan sama petugas-petugas yang ada di gereja. Kalau saya tidak salah 35.000 satu yang saya pakai ini. Ya, ini 35.000 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah siapkan. Kalau takutnya Bapak Ibu belum beli, hanya pakai masker seperti saya, masker biasa kain ini. Nah, nanti minta di gereja. Ya, oke. Saya kira itu saja. Lalu Bapak Ibu harus ikuti protokol ibadah kita, karena ibadah dibagi 3 bahkan mungkin sampai 4 kali. Karena sekali ibadah kita hanya bisa menampung 75 orang. Jadi saya harap kepada Bapak Ibu sekalian supaya bisa mendaftar. Bapak Ibu ingin ikut ibadah keberapa? Ibadah pertama 7:30 sampai dengan jam 9 pagi. Ibadah kedua jam 10 sampai 11:30 siang. Ibadah ketiga jam 4 sampai 5:30 sore. Saya kira itulah pengumuman yang saya langsung sampaikan di doa malam ini. Mohon diperhatikan dengan baik. Lalu Bapak Ibu mendaftar ke sekretariat, menghubungi Yohana atau Natalia. Nah, baik, saya kira itulah pengumuman. Sekali lagi saya harap supaya seluruh jemaat mendaftar ya, supaya kita bisa atur. Kalau nanti pagi kebanyakan, umpamanya pagi fasilitas kursi yang ada hanya 75, yang mendaftar 90. Jadi yang 15 orang minta kesediaannya dan pengertiannya untuk mengikuti ibadah berikutnya. Lalu ibadah berikutnya juga lebih, maka sebagian akan dipindah di ibadah yang ketiga. Kalau ibadah ketiga juga lebih, maka sebagian akan diikutkan kepada ibadah yang keempat. Rencana ibadah keempat itu, ini rencananya ya, 6:30 sampai jam 8 malam. Itu ibadah keempat. Tapi kita usahakan supaya kita sampai ibadah ketiga. Tapi kalau banyak jiwa yang berdatangan, otomatis jam keempat akan dibuka, yaitu 6:30 sampai jam 8 malam. Saya kira itulah pengumuman. Nanti lebih jelasnya dari pihak sekretariat juga akan mengumumkan secara resmi siapa-siapa dan siapa-siapa, ibadah keberapa dan seterusnya. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan, tetap setia, jangan tawar hati, jangan lemah, jangan bimbang. Apapun kondisinya, Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah gembala yang baik.
dia selalu berpegang kepada kebenaran. Dan biarlah kita percaya sehingga mujizat itu terjadi. Haleluya. Amin.